شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah. Malam hari ini kembali bisa berkumpul di kajian rutinan kita Majelis Ta'lim Darul Ilmi. Tentu senantiasa kita berharap langkah kita, kumpulan kita hari ini menjadi kumpulan yang bernilai amal solih. Langkahnya langkah ibadah, langkah kita langkah maghfirah. Karena memang tujuan kita selain bersilaturahim, apalagi ini antar alumni, juga bertolabul ilmi tentu saja yang menjadi tujuan pokok kita. Seperti biasa di Jumat ketiga kita akan membahas syarhu ahaditsir Rasul. Satu pertemuan, satu hadis yang kita bahas. Dan senantiasa berharap semoga sabda-sabda Rasul yang telah, yang sedang, bahkan yang akan, insyaallah semoga diberikan usia, senantiasa menjadi ilman nafi'an. Sabda Rasul ini menjadi bimbingan, arahan, petunjuk, nasihat, tentu untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Seperti pada hadis yang akan kita bahas hari ini atau malam ini juga merupakan nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Judulnya Hifdzu Hududillah, memelihara batas-batas Allah. Jadi hidup ini ada batas yang tidak boleh dilampaui, ya, yang mesti kita ketahui. Ada aturan yang mesti kita mainkan, yang telah Allah buat untuk kita sebagai seorang mukallaf. Jadi diutusnya Nabi untuk menyampaikan aturan main dalam hidup ini, bagaimana seharusnya. Makanya di situ ada al-amru, ada an-nahyu, ya, ada perintah, ada larangan. Itu semua yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan ini. Hadisnya Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Keadaanku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Ibnu Abbas pernah berada di belakang Nabi. Ya, dalam syarah hadisnya rodifahu. Jadi Ibnu Abbas itu dibonceng ku Nabi dalam sebuah kendaraan. Ya, kendaraannya baglah atau bagolte, bigolte, peranakan kuda dan keledai, pemberian dari Raja Kisra. Lalu dinaiki oleh berdua, ya, karena waktu itu Ibnu Abbas usianya sekitar 10 tahun dalam kitab syarah hadis. Jadi menaiki binatang berdua itu karena yang satu Ibnu Abbas masih relatif masih kecil, usia 10 tahun, ya, dimana waktu usia 10 tahun itu sudah bisa, mungkin di kita ya kelas 3 mungkinnya, 4-3 lah. Jadi sudah mulai bisa menyerap ilmu, ya, menghafal sesuatu. Nah, seperti ini nasihat yang pernah disampaikan Rasulullah. Dan alhamdulillah kita tidak sejaman dengan mereka berdua, tetapi apa yang Rasul sabdakan direkam oleh Ibnu Abbas. Lalu setelah dewasa diriwayatkan kembali apa yang pernah dia dengar dulu gitu. Waktu dia masih gulam itu anak yang sudah mulai berpikir, bisa memahami, menginjak sebelum dewasa. Itu gulam. Dan
ketika meriwayatkan tentu sudah dewasa. Dan apa yang dulu pernah Nabi sabdakan, Ibnu Abbas hafal dan beliau riwayatkan. Faqala, kemudian Ibnu Abbas berkata, Nabi ya, faqala, kemudian Nabi bersabda, ya gulamu. Nah, ini diawali dengan panggilan ya gulamu, yaitu huruf nida bisa untuk jauh, bisa untuk dekat. Ternyata kan yang dipanggil oleh Nabi itu orangnya ada di belakang Nabi. Ya, oleh karena itu dalam keterangan lain iltafata, Rasulullah kemudian menengok itulah. Ya, Kak Ibnu Abbas yang berada di belakangnya menoleh, lalu setelah itu faqala, seraya bersabda. Karena yang Nabi ajak bicara ini orangnya ada di belakang, dibonceng ku Nabi. Ya, Nabi panggil ya gulamu. Kalau ada istilah dalam bahasa Arab dulu kita belajar di pesantren, ini namanya munada. Kalau dalam istilah pembagian munada itu, ini munada ya nakirah maksudah. Jadi memanggil gulam, anak muda yang sudah tentu. Tahu dari mana? Lihat huruf harokat akhir dari munadanya. Kalau mabniun ala dhammi seperti ini mabni. Jadi munada nakirah maksudah itu mabni ala dhammi, tapi fi mahalli nasbin biya atau fi mahalli nasbin munada. Kedudukannya jadi munada. Ya. Beda dengan kalimat ya gulaman. Nah, kalau ya gulaman bentuknya mansub langsung, berarti ini munada ini namanya nakirah ya ghair maksudah. Jadi memanggilnya anak muda yang mana saja, tidak tentu penting asal pemuda mereka panggil. Tapi kalau ya gulamu, pemudanya sudah tentu. Ya, orangnya sudah jelas. Seperti dalam Quran tempoh hari kita bahas ya, dalam surah Al-Anbiya 69. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Yang dipanggil oleh Allah ya naru, wahai api. Kalau kita bicara lihat dalam tafsir, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa seluruh api pada waktu itu semua dingin dengan panggilan Allah untuk dingin ini. Kan dipanggil ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Kata sebagian ahli tafsir, seluruh api di dunia waktu itu semua dingin karena dipanggil oleh Allah dan untuk ya supaya dingin bagi Ibrahim. Ternyata seluruh api dingin. Tapi kalau aku para ulama dibantah, terutama ahli bahasa. Kalau seluruh api yang dipanggil, kalimatnya bukan ya naru, ya naron. Kalau ya naron munada nakirah ghair maksudah. Tapi kalau ya naru dimabnikan ala dhammi, memanggilnya sudah tentu berarti. Jadi api yang dipanggil oleh Allah untuk dingin, untuk jadi keselamatan kepada Ibrahim adalah api yang memang dipersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan api yang mana? Ya. Kalau api yang lain bagaimana? Tetap panas. Yang dingin untuk Ibrahim, untuk orang kafir mah walaupun api itu dingin untuk Ibrahim, untuk orang kafir mah angkanya panas. Kan bardan wasalaman itu kan ala Ibrahim. Si api tersebut dipanggilnya dengan redaksi ya naru. Kan kalau nggak bahas munada, ya munada itu memang harus mansub, kategori mansubatul asma munada. Cuma dalam bentuknya ayat langsung mansub seperti munada mudhof, syabihan bil mudhof, seperti nakirah ghair maksudah, semua mansub langsung. Ayatnya bentuknya mabni, mabni ala dhammi. Seperti alaman mufrodat, panggil nami ya Muhammadu, tekeng yang ditanggil, tekeng ya Muhammad dan ya Muhammadu, kan sudah tentu namanya. Sama dengan ya gulamu. Nah, berarti yang dipanggil oleh Nabi tentu. Siapa yang dimaksud? Ibnu Abbas. Nabi memanggil pemuda yang sudah tentu, ya gulamu, wahai anak muda. Siapa yang dimaksud? Ibnu Abbas. Kermangan hiji-hiji Nabi. Ya.
Kalau gulaman berarti siapa saja terpanggil oleh Nabi. Tapi kalau ya gulamu, manggilnya kepada pemuda yang sudah tentu. Tadi bahasa Arab namanya munada nakirah maksudah. Sudah dipanggil, Rasul bersabda lagi, inni u'allimuka. Ya. Jadi sebelum menyampaikan nasihatnya atau wasiatnya, Rasul sampaikan dulu, ini sesungguhnya aku. Ini teh asal nama inna tambah domir iya saya, kayak nunu dibuang asal nama innani. Jadi sejarahnya lamun dina irob rada panjang irob ini teh. Siga gambil, siga inna sesungguhnya kami kan. Tapi irobnya lain. Itu teh asalnya inna plus na, ada nun satu dibuang. Karena dalam kaidah bahasa Arab tawali nunat berturut-turut 3 nun itu termasuk berat. Kudu ditakhfif. Takhfifnya itu dibuang salah satu nun kedua yang dibuang. Inna na. Nah, ya inna nukahidiyah ayat 2 nun. Salah satunya dibuang yang keduanya. Jadi bunyinya inna sama dengan inni asalnya innani. Anu kasroh mani itu kasroh itu nun wikoyah. Jadi kan kita dari pesantren mengingatkan kembali lu ingat. Nah untuk guys hafal ya. Ya. Jadi disebutkan inna itu harfun musyabahun bil fi'li, huruf yang diserupakan dengan fi'il. Ya inna, anna, kana, lakina, la'ala, laita. Kenapa disebut harfun musyabahun bil fi'li, huruf diserupakan dengan fi'il? Siga fi'il madi. Fi'il madi kan paling sekedik tilunya hurufna. Nah dina inna dan saudara inna paling sekedik tilu model inna saudara huruf. Tilu kan nun tasdid teh dianggap 2. Inna paling banyak mana? Inna, kana, lakina, la'ala, laita. Paling banyak yang mana? Lakinna, sabar huruf lakinna. Lakinna 4. Lakinna, lana panjang. Lamun la panjang berarti lam, alif, kaf, nun. Kan lakinna pakai tasdid. Jadi seberiji 5 itu paling banyak lakinna. Paling saketiknya inna, anak. Pokoknya disebut harfun musyabahun bil fi'li, huruf yang diserupakan dengan fi'il, itu karena memiliki huruf paling sakedik tilu. Jika fi'il madi kan paling sakedik saberiji tilu sulasi. Fi'il manu pokok kudu tilu, lamun fi'il 2 berarti yang dibuang. Apa ya? Lamun di mana ya kata kerja fi'il tilu huruf yang dibuang. Karena fi'il mah paling sakedik sabaraha? Tilu huruf. Ta'inna termasuk 3 huruf. Makanya lamun ngabahas inna dina kaidah nahwu aya judulna teh inna dan saudara-saudaranya. Dulu begitu kan? Aya ge harfun ahruful musyabbah bil fi'li. Huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il. Serupa apanya? Serupa 1 jumlah hurufnya, 2 ujungna mabni alal fathi. Karena fi'il madi ya dulu mengulas lagi irobna. Fi'il madi itu nu pokok mabdina kudu patah. Fi'il madi doroba, patah, pokoknya mabdi alal fathi pokok. Kalau fi'il madi tidak patah wajib pakai alasan. Misalkan doroba, dorobu. Nah hanya doma ayeuna mah bu litisolihi biwawil jama'. Dia doma karena bersambung dengan wawu jama'. Jadi kalau keluar dari pokok harus pakai alasan. Ayo mengulang sekali ya. Nah asalna inna berubah jadi ini, nah nunnya hilang 1. Eta gini musar kasroh nih ya, karena kadi ujungna patah. Nu kasroh eta mah nun wikoya. Justru nun anu patahna dibuang. Litawali nunat alasana takhfifan litawali nunat. Ya, oh iya ya gangguan tuh. Ya, tapi itu susah. Ya. Gini puyeng oke di kadang-kadang mengulangnya lebih dengan jelas mah ini itu apa yufidu taukid. Jadi berfungsi untuk memberikan penegasan, pengukuhan, penguat. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, u'allimuka, aku akan mengajari kamu, ya akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat.
Jadi sebelum Nabi mengucapkan, Nabi berikan prolog dulu. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa fungsinya? Ya agar Ibnu Abbas menyimak, ya memperhatikan, siap untuk menghafalkan. Karena ini merupakan bentuk pelajaran. Dipanggil dulu ya gulam, agar si anak yang mungkin ngalamun, ya mungkin sedang tidak perhatian, namun dina ngaji mah mungkin nunutan gitu. Kalau mau dipanggil mah ngorejat lah. Terus dipanggil baru pakai ini u'allimuka, aku akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Jadi tidak banyak sebetulnya mah, ada beberapa kalimat yang akan diajarkan. Nah, baru sekarang pengajarannya apa? Ihfadillah. Ya pulpen kembali kok. Ya lembar boro aya kok di dieu kangge naon sanes kanggo hiasan. Ubahnya. Ya iya we dia ditimpa. Dia teh saya dihapus dan nya. Tuh. Permanen, tak ini pisah permanen. Permanen mau ada dihapus, kayak permanen. Yang permanen mau ada dihapus. Itu ima whiteboard itu. Yang permanen selatan. Permanen. Permanen bukan? Tahu tadi. Yang namanya 2 permanen. Tayetanya ifad. Nah, ayat kadina lapad Allah. Tuh. Jadi ieu fi'lu amrin mabnina ala naon? Ala sukun. Ya. Kalau fi'il amrin mabni ala sukun ini al aslu. Jadi di mana-mana fi'il amr mabnina ala sukun. Jadi kalau ala sukun tidak usah pakai alasan. Tapi kalau ifad, ifadha, ifadu dan luar di sukun harus pakai alasan. Lalu kedepannya ada bersambung dengan lafaz Allah. Ayat tasdid. Tasdid itu berarti membaca 2 huruf. Ya 1, 2 tasdid. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Makanya di ilmu tajwid upami ngawas huruf anu bertasdid tong tergesa-gesa. Kenapa? Karena yang harus dibaca sama dengan 2 huruf. Jadi kita harus menyampaikan hak huruf itu dua-duanya harus dibaca di pasihan hak. Maka jangan tergesa-gesa. Tuh, karena ini sukun berarti terjadi pertemuan 2 sukun dan ini tidak boleh terjadi dalam bahasa Arab. Bertemu 2 sukun iltiqo sakinain istilahnya teh. Makanya diberilah harokat kasroh jadi ihfadillah. Nah, sana aya pingil kasroh, ari kasroh maafan ciri isimnya. Dulu waktu belajar pertama, ciri isim naon? Alif lam, tanwin atau kasroh. Kasroh itu ciri isim. Ini ge aya pingil kasroh. Taya mah dina bahasa Arabna kasroh ieu mah fungsina lid tayu. Aya istilahna teh lid takhallusi. Tuh. Untuk melepaskan diri naon lil tiqoi dari bertemu sakinain, dari bertemu dua sukun. Makanya berikan mike ngiromna kieu kalau ngiromna ieu deh emu tadi baheula pilu amrin mabni ala sukun wa hurrika bil kasri litakhallusi minil tiqoi sakinin baru la mahala lahu min karena pil amr pil madi la mahala. Lalu mana pelakuna fa'ilna? Nah, cara mencari fil amr 2 langkah. Lihat aya nu nempel teh di dieu domir, nu sok nempel teh awina alif wawu ya nun. Teu aya sana, lamun teu aya fil amr mah mencari banyak 2. Tidak ada yang nempel berarti mustatir. Naon mustatir teh? Nyumput. Jeung nu nyumput teh mung hiji. Anta ukur. Jadi lamun fil amr aya di depan tidak ada domir ini,
maka fa'ilnya mustatir di dalam, yaitu anta, mustatir wujuban. Jadi yang disuruh untuk dijaganya kamu laki-laki, ihfad, jagalah olehmu. Karena memang tujuannya kepada Ibnu Abbas. Kalau untuk perempuan maka perempuan ihfadhi gitu. Mun banyak ihfadu gitu. Kalau keduaan ihfadha. Ya karena Ibnu Abbas cuma sendiri jadi ihfad asalnya. Ya, aya dengan di madrasah bola ihfad lisanaka. Nah, dirinya mah ihfad lisanaka teu ihfadi. Dan tidak bertemu dua sukun, ihfad jeung lisanaka teu aya dua sukun. Jadi normal aslina. Mun ieu mah ihfadillah. Kalau ieu dina Bulughul Maram nya baheula hafal pas hadis ieu. Nya ieu mah hadis Bulughul Maram, hadis lineuk, terang lineuk. Baheula mah ditalar nya. Ade Hasan belum mah. Ya, kadienakeun buah. Resep nalarangin taya ihfadillah. Nah, terus jadi ayat yahfadka. Ini jadi maf'ul bi ayat Allah. Nah, terjemah aslinya naon? Jagalah olehmu Allah. Itu terjemah aslinya. Tapi kan mau mungkin kurang kudu ngajaga Allah dan Allah. Justru Allah yang ngajaga kita. Makanya nanti yang dijaga itu apa? Di sini ada yang makhluk mudhofnya. Nah, setelah ihfadillah ayat kalimat selanjutnya yahfad ka. Bagaimana sukun ya fa ka sukun ya sukun sama, tapi ya mah sukunna mabni karena fi'il amr, ya mah sukunna jawab tolak karena ya fi'il mudhari maju kunaon jajemna penyebabna jawab dari tolak itu perintah. Jagalah olehmu, peliharalah batas-batas Allah, yahfadka, pasti dia. Nah, kalau yahfadka mana fa'ilnya? Kan kalau kama jadi maf'ul bih dhamir nempel di fi'il. Mencari fi'il mudhari mah 3 langkah. Satu yang nempel ka dia kan? Karena yang nempel di fi'il mudhari dan fi'il amr sama dhamirna. Karena sejarahnya fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Biasanya ibu di pelajaran Iroh paling resep pun kadang mah fi'il amr dina fi'il mudhari aya sabaraha. Nah, ieu mah fi'il mudhari ya sukun teh sarua jigina, tapi beda ieu mah sukun teh jazm, ieu mah sukun teh mabni. Ieu mah jazm karena jawab tolak, ieu mah mabni. Mana fa'ilna? Nempel awina teu aya. Cari ke depan yang marfu teu aya. Lamun teu aya langkah kahiji langkah kadua mustaqil. Kalau diawali oleh ya mustatirna pasti huwa jawajan. Mau diawali oleh tak bisa ya bisa anta. Jadi yang seperti ini sudah biasa kalau baca Al-Quran ketemu fi'il mudhari langkah apa yang mesti diambil. Lihat dulu kalau fi'il mudhari awalnya patah pasti maklum. Mun fi'il mudhari awalnya doma waspada bisa maklum bisa majhul. Tetap rame Pak. Tak mungkin ya, kok ieu mah sebetulnya masih anom kene. Kemarin dibuka kelas baru di Cimahi. Pas hatana, aduh, biasa we manula gitu zeurna dibuka di Salman oge harita seperti Salman mah pemuda-pemudi hukum dan karulia. Aya naik ke lantai 2 mah kena ruang GSS. Babogona perang siunan. Sarpo geus barodas. Ibu-ibu nage sami ini. Ya, tapi karena pelajaran yang saya bawakan memang dari awal dibuat untuk yang sudah muda, jadi diperhalus, jadi bisa. Yang komo ieu meureun maruda keneh ieu mah can diterangkeun geus ngarti buat ieu. Ya itu mah kudu diulang-ulang, diulang teh kudu aya latihan gitu kan. Tapi untuk Quran ini ya, kan Quran bahasa Arab, moal bisa ngartos lamun teu diajar bahasa Arab. Ya, makanya belajar Quran itu belajar bahasa itu jadi wajib. Ya, karena paham Quran itu wajib. Kalau tahsin baca saja. Ya, kalau tahfidz hafalan, iromah merangkum ngerti. Maka harusnya 3 sinergi lah gitunya. Saya dengan Ustaz Irfan di Makdis dan sok antum bagian di urusan tahsin supaya umat bisa baca Quran baik dan benar dengan metode 7 langkah ya bagus. Terobosan-terobosan baru supaya diajar tajwid itu lieur. Ya,
aya metode-metode. Cuma kalau tadi metodenya banyak, aya metode di maghrib, saat irfan, aya tarkib, saat yusmin, banyak lah ya. Tapi untuk iromah asa abdi mun aya gitu hoyo studi banding gitu kan, di mana resep ya. Tapi jarang gitu. Padahal duduknya irom di sini untuk bisa paham mengerti apa yang kita baca. Karena ku iromah nu eueuh gini terangkeun. Nah, habat eueuh, naon asalna diterangkeun. Ari tahbid ari mah tasih makan macan aya. Nu mantara dibaca. Jadi kalau sudah bacanya bagus, ngerti, terus diapalkeun di tahbid, ada pisan gitu. Cuma sekali lagi emang agak jarang anak saya juga waktu ikut tahfidz iromnya mah gak dibaca, gak dibahas. Kumaha tuh ngapalkeun? Nya saya nawe gitu. Ya tahu apa yang kenapa kamu baca ini jadi apa kedudukan? Ya tahu. Kenapa ini dibacanya misalkan tayah fadil menil Quran makan hadis? Tidak tahu. Baca senanu ayat gitu. Nah, makanya sebetulnya ini penting, bukan saya ingin memukakan bahwa ayo irob, bukan, tetapi ya gak mungkin bisa paham yang kita baca kalau kita tidak memahami ilmu alat. Entah ku alat mah bisa mudah. Ya fadga pasti dia, kan dalam sini ada dhamir huwa. Kalau kamu menjaga batas-batas Allah, pasti dia akan menjaga kamu. Nah, itu wihna karena dhamir anta yang ada di dalam sini. Ya wihna ka Allah, ya fadga pasti eta tepat. Makanya ini harga mati bisa kita pegang erat-erat gitu, mamihoyong dijaga ku Allah. Jaga we batas-batas Allah. Tapi mampu mukhalafah na naon lamun teu ngajaga batas Allah, jangan berharap kamu dijaga oleh Allah. Jeung kita dipanggil teh gulam, anak muda. Karena anak muda mah rentan atuh. Maksiat rentan. Nah, keur mah hayang kuat eta. Beda jeung aki-aki, hayang tapi teu kuat. Itu kondisi fisiknya dan sebagainya lain. Maka di hari wanten ku agama naon sudah punya keinginan maksiat, ada kemampuan baik kemampuan fisiknya, hartanya, lah masih muda gitu kan, beruang, tahu beruang? Ada masih muda beruang, wah pelanggaran kepada batas Allah itu sangat besar dan mungkin berat, sering terjadi. Tempat masuk ke tempat hiburan malam keusina sahawai. Walaupun saya belum meninggal di TV, ayat tayangan gemerlap dunia malam, kamera tersembunyi asup ka jero. Di jero teh aki-aki ini. Pemuda-pemudi anu semakin larut malam teh semakin bergairah sana gitu. Ya, tapi lamun hoyong terang ke salat subuh gerak ke masjid. Ya sahukun. Aabukun. Kayak gini mah muang orang pemuda pinuh gitu masih tele pinuh ku angin pinuh ku jamaah tuh ya. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah batas-batas Allah ya, nanti akan diterangkan apa arti ihfadillah. Yahfadka pasti dia akan menjagamu. Kedua, ihfadillah ini imah disebutkan harusnya kasroh. Emang dina Quran, dina hadis anu aslina kita lamun ngutip, biasanya lamun ngutip langsung dina maktabah sabila atau dina kitab kumpulan hadis, emang tara dikalas sukun we. Tapi nu macam ada wasol kudu di kasrohkeun. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah batas-batas Allah, niscaya sesungguhnya mana namanya? Niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Ya. Engkau akan dapati dia Allah di hadapanmu. Taya mah komanu kadua mah taukid tinu kahiji. Nya maksudna ada di hadapan kamu teh yahfadka teh gitu. Coba bahasanya dengan bahasa yang lain, jagalah batas-batas Allah, niscaya kau dapati Allah ada di depanmu. Artinya kemanapun kamu pergi, dimanapun Allah akan beserta kamu, siap untuk menolong kamu, menjaga kamu. Jadi komanu ieu mah kata ahli syarah hadis
Taukid dinu pertama. Ti ihfadillah ya fadka. Ya tujahaka teh amamaka tujahaka di depanmu. Jadi seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Artinya Allah siap untuk menolong, membantu, yang membimbing kita. Tujah teh bermakna amam, depan. Dulu waktu ngabahas tafsir ayat ini, dina bahasa Arab mung hiji-hijina kalimat ujim hanya tijaroh. Hal adulukum ala tijaratin. Mung tijaroh hungkul. Jadi teu aya kalimat ya awal nata tulu jim pasti mung ieu hungkul tijaroh. Tijaroh tuh. Tapi sana awalnya ta terus jim, dibantah oleh para ulama. Tujan mah asalna ujah. Jadi tak nanti bukan tak asli, tapi tak panggentik dina wawu. Jadi tetap muhiji dina bahasa Arab lamun diawali oleh tak kemudian jim, bahasana muhiji tijar, tidak ada yang lain lagi. Adapun tujah tajidhu tujahaka kan ayat tak kemudian jim. Tah ieu mah cenah tah pengganti tina wawu asalamah wujahaka, bukan aslinya. Tuh. Jadi niscaya engkau kamu akan dapati dia Allah ya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, fas'al asal. Ya, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jadi macana fas'alillah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wi hadis dari dia. Ini muka kalimatin dah. So kerek macana dia. Ieu mah ieu ilmu saeutik. Tanya kalimatin tuh. Kalimatin kaya ieu tah. Tuh. Ieu sukun kan ya? Tah, ieu masalah kumaha? Mun diwasol. Mun diwasol, upami ieu mun ceritana ieu Quran Depak, ieu ayat versi 2. Quran Depak mah di dieu sok aya kita. Itu Quran Depak mah. Versi Depak. Di Quran versi Madinah mah teu aya. Terus hafaleun Husnudon benernya hafal. Nah, sana pake ni ieu nu naon ngaranna nu kieu? Ya, ifad apa? U'allimuka kalimatin fad. Ya, tah aya kieu. Nu naon namina teh? Ini dina Quran versi Depak. Aya nun mikoya, aya nun sogir, aya nun silah namina teh. Nun silah ya nyambung. Makanya rumusna dina kaidah baca mun bapak ibu ngawas dina Quran versi Madinah ayat tanwin mayunan hamzah wasol, pastikan si tanwin itu lepas satu harokatnya. Karena dulunya tanwin teh tadi apa? Tanwin teh sebetulnya nun sukun di akhir kalimat. Ya teh sebetulnya nun sukun di akhir kalimat. Contohnya misalkan hamidun, hamidun teh kitu baheulana mah. Hamidun mun mansub hamidan. Kitu dulu nama. Mun majrur hamidin. Kitu. Jadi tungtung nanti nun tanwin teh, maka dina kaidah bahasa Arab apa itu tanwin? Tanwin teh nun sukun yang ada di akhir kalimat tambahan. Nah, itu akhirnya jadi harokat karena tujuannya ikhtisor, meringkas, dan takut terjadi al-khaltu, percampuran antara nun ini dengan nun akhir kalimat, ya kan tambahan. Maka digantilah nun ini dengan harokat simbol. Ya, jadi lamun aya harokat dua model kita. Dua tanwin doma, tanwin patah, tanwin kasroh. Sebetulnya tanu kadua ieu teh eta tanwin. Kadenya ieu ayeuna kurang luruskeun, tanwin teh bukan dua harokat. Harokat yang kedua. Kira sok.
tanwin itu bukan 2 harokat, tapi harokat yang kedua. Maka kalau ketemu dengan kalimatin tiba-tiba ayah hamzah wasol anu sok dina ayah sod kecil dengan dina Quran ya. Nah, maka ini si tanwin ieu teh asal nama nun sukun. Nah, nun sukun baheula nama. Jadi kalimatin gitu dah. Nanti terjadi berapa sukun? Tuh, kembali bertemu 2 sukun. Supaya tidak terjadi pertemuan 2 sukun, kasrohkeun. Maka nun wiqayah ieu harokatna kan kasroh. Ta ieu teh duluna nun tanwin teh. Maka tanwin mah harokat kadua lamun ayana kalimat ieu we mana tijarotun tah. Tanwinna gitu kan. Kalau pakai alif lam atijaro buang tanwinna. Berarti buang harokatna nu mana? Jadi kadua. Ulah mana we da pege hasilna mah hiji. Ulah bebas mana wae ke bisi ka pengadilan. Nah, dibuang abdi pati teu kadua nu dibuang mah. Buang kadua. Jadi kadua mah buang. Buang. Iya tanwin. Iya tanwin. Tapi kedaga dua sana. Tah ieu tah. Eta nu dibuang teh. Jadi apik ieu teh nun teh. Makanya kalau ayat kalimat pakai tanwin buang harokatnya, carana ganti ku nun. Jadi kalimati ganti ku nun. Karena nun sukun bersambung sukun tidak boleh kasrohkeun. Jadi macana kalimatin nihfat. Mun ngawas kitab Quran versi Madinah rumusnya eta bae. Tanwin bersambung dengan hamzah wasol, maka buang tanwinnya, buang harokat nu kaduana, ganti ku nun karena harokat kadua teh asalna naon? Nun sukun. Terus nunna dikasrohkeun. Nah, karena lamun sukun ketemu sukun gak bisa kasrohkeun. Jadi cara macana kalimati nih. Nah, dina versi Quran depan mah tanwin aya, nun kecil aya. Ya, mungkin hemat saya kalau dina Quran depan aya 2 nana gitu ulah maca misalkan kalimatin nihfat atuh double. Mungkin nun kecil eta mah ngan saukur tanda. Siga kieu qul huwallahu ahad. Kan nulisna mah ahadun. Kumaha lamun ahadun bari diwasol jeung ayat berikutnya? Kan lamun diwaqaf mah qul huwallahu ahad terus nyambung Allahus. Kumaha lamun diwasol ayatna? Nah, carana ahadun anu tanwinna tadi teh aya 2 harokat kaduana dicopot ganti ku nun. Terus nun dikasrohkeun. Ya, jadi ahadunillah qul huwallahu ahadunillahus samad itu macam. Tapi catatan lamun ayat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nah, senusan hamzah wasol karena setelah hamzah wasol pasti hurufnya sukun. Sedangkan tanwin teh nun sukun teh aja berapa sukun ketemu? 2. Maka di pelajaran tajwid aya hukum nun mati dan tanwin. Nah, ada di hukumnya diseruakeun karena tanwin teh nun mati teh. Ya sebetulnya hukum mah hijinya, hukum nun mati gitulah. Jadi aya tanwin teh nun mati teh eta teh. Sejarahna mah gitu. Eta maksudnya tambihan karena memang walaupun bagaimana misalkan kita mau diwasolkeun macana nya kudu kitu ulah kalimatih pan ulah kalimatih fadillah ya fadka kudu gitu walaupun bukan baca Quran. Karena lamun teh dinihkeun bertemu 2 suku kumaha bacana? Ya mau bisa. Anu we kudu dibacana pakai nun gitu. Sok meunlah eta mangke pelajaranana bab tanwin tah. Nane bab tanwin aya 50 sabaraha 4 lah dina Al-Qur'an. Model kieu nama diserat ayat 54 bentuk ya yang akan terjadi bacaannya seperti ini. Ya, mun ketemu tanwin dengan hamzah wasal, buang tanwinna harokat nu kadua. Ganti ku nun, gitunya nunna dikasrohkeun. Nah, kasrohkeun karena bertemu 2 sukun. Tah kitulah kuncina. Ya.
Karena kebanyakan yang belajar tajwid tidak tahu teh nunaun gitu kan. Makanya ada belajar iroba, oh nun wiqayah, nun sogir, nun silah teh tanwin teh teh sejarahna. Itu sejarahna. Nggak disebut kurang jadi nun wiqayah, nun silah, nun sogir ya namanya teh. Nun kecil. Coba lihat di bawah dalam keterangannya dina kitab Al-Mustadrak ala Shahihain ya, ayat tambahan dina kitab Mustadrak. Uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam baglatun. Ya. Jadi ada binatang baglah atau bagol, bigol ya, yang menyebut bigol, itu peranakan kuda dan keledai. Itu dihadiahkan kepada Nabi ya. Ahdaha lahu Kisra. Ternyata eta binatang keledai yang Nabi tunggangi itu hadiah dari siapa? Ya, dihadiahkannya kepada beliau oleh Raja Kisra. Parokibaha ya bihablin min sya'rin. Kemudian beliau menungganginya ya, mengendarainya dengan sebuah tali yang terbuat dari rambut. Gak tahu itu sya'rinnya sya'run naon, yang jelas begitu ya dina kitabna. Suma ardapani kholfahu. Kemudian Rasulullah SAW beliau membonceng aku di belakangnya. Suma saro, kemudian beliau pergi berangkat yang bersamaku pada masa yang lama. Kemudian beliau menoleh. Suma tapata faqala ya gulamu. Dina kitab Mustadrak mah ayat tambahan redaksi anu panjang. Ya, binatang ditungganina, binatang peranakan kuda dan keledai. Eta hadiah ti Raja Kisra ku Nabi, dikendarai ditunggangi dengan Ibnu Abbas, dan Nabi waktu berbicara dengan Ibnu Abbas Nabi menoleh karena Ibnu Abbas ada di mana? Kholfa. Kan kata Ibnu Abbas, kuntu kholfa Rasulillah, aku berada di belakang. Jadi kabayangnya bari nunjuk mengenai teh katukang ngelaya gula ya, wahai anak muda, dipanggil ku Nabi. Ihfadillah bisigotil amri, peliharalah Allah, itu asal arti redaksinya begitu ya, dengan bentuk kata kerja perintah. Apa arti ihfadillah? Ai udkurillah, ingatlah Allah. Wahfad awamirahu, dan peliharalah segala perintahnya. Kumaha cara melihara perintahnya? Bil imtithali, dengan menjalankannya. Terus wanawahiyahu, dan peliharalah pula larangan-larangannya, cegahan-cegahannya. Kumaha carana? Bil ijtinabi, dengan cara menjauhinya. Tuh, eta disebut ihfadillah, perintah Allah lakukan imtisal, laranganna ijtinab. Wa hududahu, dan juga jagalah batas-batas Allah, bi adami tajawuri, dengan tidak melampauinya dan tidak melanggar. Kan aya batas-batas Allah, aturan-aturan Allah dalam berumah tangga ya, kemudian dalam bersosial di masyarakat, aya aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar, yang harus kita ikutinya. Makan kumaha, tidur kumaha, ada aturan-aturan yang mesti kita perhatikan. Ternyata ifat teh mata ulah jagalah Allah, kumaha Allah dijaga. Maksudnya bukan dan Allah. Allah itu maha penjaga. Kita butuh penjagaan kepada Allah. Maksudnya perintah-perintahnya kau imtithal kerjakan, larangan-larangannya ijtinab jauhi. Fayadkhulu bidzalika, ini dan kitab 10 salam, maka akan termasuk pada yang demikian, kena bentuk ifat ngajaga teh naon? Fi'lul wajibat, melakukan seluruh kewajiban. Nah, lamun pemuda kewajiban wajib ka manehna dilakukan, dia sudah ihfadillah. Dia sudah menjaga, memelihara Allah dalam arti perintahnya dikerjakan. Kemudian juga watarokal munhayat ya, pilul wajibati kulliha gitu ya, watarkul munhayati kulliha. Jadi masuk kepada ifadillah teh mengerjakan seluruh yang diperintah dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Tapi kepada pemuda ini perhatikan, nah
nanti kamu akan dijaga oleh Allah. Kan anu ngajaga daya dua Pak di kitab Qur'annya, manusia yang menjaga aturan Allah bahasanya dua. Ya, seperti di surah At-Taubah nganggo hafidun, hafid ya orang kayak ifat kan suruhan dari Nabi, ifadillah pelihara. Nah orang anu ngajaga batas Allah namanya ayat 2, ayat hafidun, ayat hafidun. Ayat 2, ayat ha anu panjang, ayat pa anu panjang. Ya orang yang melaksanakan perintah Rasul, menjaga aturan Allah, halal haram Allah. Nah, dua orang itu, hafid dan hafid. Apa bedanya? Seperti di dalam surah At-Taubah ayat 112 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal hafiduna lihududillah. Dan orang yang memelihara hukum-hukum Allah, batas-batas Allah tuh orang yang menjaga hafid. Kalau di bawahnya dalam surah Qaf bukan hak yang panjang tapi pakna. Hada ya katanya matu'aduna likulli apa itu? Awabil hafid, itu hafid. Ini maknanya yang panjang. Ya. Apa bedanya? Yang satu paknya yang panjang, yang satu haknya. Ini dua nana ditujukan untuk orang yang menjaga batas-batas Allah, hafid dan hafid. Ternyata di dalam kitab Subul Salam tidak ada penjelasan di bawah. Imam Al-Aini menerangkan, As-Sunani menerangkan, ya, pasarul ulamaul hafidh, para ulama telah menjelaskan kalimat hafidh pakai iya bil hafidi li awamirillah, bagi orang yang menjaga perintah-perintah Allah. Nusok ngajaga perintah Allah, kerjakeun impisal, orangnya hafid. Tapi kalau hafid kumaha? Wa fusira bil hafidi ya lidunubihi hatta yarji'a minha. Sedangkan kalimat hafid nu dipanjangkeun hakna eta mah menjaga terhadap dosa-dosanya nu dilarang. Berarti ngajaga nu dilarang mah bahasana nganggo alif hafid. Lamun ngajaga anu diparentahkeun hafid orangna. Itu dalam kitab Subul Salam untuk membedakan kenapa dalam ayat ini ya yang menjaga batas Allah itu dengan dua bentuk. Ternyata ada ulama yang membedakan, lamun make iya hafid ya tante ngajaga naon tadi, ngajaga tentang urusan perintah-perintah Allah dengan dikerjakan. Tapi kalau hafid menjaga larangan-larangan Allah dengan ijtinab, ditinggalkan. Lamun tos ngajaga iya yahfadka, kamu akan dijaga. Nah, lihat halaman 2. Lalu apa yang akan kita dapat dari penjagaan itu? Wahibbullahi li'abdihi yadkhulu fihi nau'ani. Dan pemeliharaan Allah terhadap hambanya meliputi dua hal. Kita akan punya dua hal. Ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan Allah akan menjagamu dengan dua hal. Pertama, hifduhu lahu fi masalihi dunyahu kahifdihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Jadi menjaganya dalam kemaslahatan duniawi, seperti menjaga badannya, anaknya, keluarganya, hartanya. Dapat udah ngejaga batas-batas Allah, bakal dijaga diri kita, anak kita, ya, kemudian harta kita, keluarga kita. Contohnya di surah Al-Kahfi, naon wa kana abuhuma sholiha, kan ayat tentang Nabi Nabi Musa dan Nabi Khidir teh. Ya, kenapa waktu itu ada sebuah jidar dinding yang hampir roboh gini-gininya.
Ternyata eta teh ligulama ini yatima ini fil Madinah gitu kan. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan, eta bahasana. Wa kana abuhuma sholihan, dan ternyata bapak anak ini soleh, bapak anak. Jadi Allah menjaga harta anak yatim ya karena naon sih? Karena bapaknya soleh. Maka kalau orang jadi bapak terus ngajaga batas-batas Allah dalam hati kita, semoga anak saya dijaga Allah, karena saya juga menjaga batas-batas Allah. Jadi ti ayeuna kapayun kudu yakin Pak. Ya harap tinggalkeun saya ingin anak saya dijaga. Dan moal kieu ieu mah harta anak yatim dijaga we da yatimna, bukan. Kan wa kana abuhuma sholihan. Ya. Faroda rabbuka ayat lugu asyudahuma wa yastakhrija kanjahuma rahmatan min rabbik. Kayak pingin si kanjur rumah teh si harta simpanan itu bisa diambil oleh anak itu. Kenapa Allah jaga seperti itu? Karena bapaknya tayanya. Ia jadi dalil oleh para ulama, ternyata kasolehan bapak menjaga batas-batas Allah. Ku Allah dijaga si bapak eta bukan hanya dirina, tapi anakna, keturunanana, hartana. Takut orang ada mal kasolehan, takut orang ngumpul Pak. Semoga untuk anak kita, ya, cucu kita, keluarga kita, harta kita, gitu. Asal kita benar-benar menjaga batas-batas ini. Dan nuka dua mah nausani, ya. Penjagaan macam yang kedua adalah pemeliharaan itu, ya, dia adalah yang paling mulia, ya, dari kedua macam itu. Aya dua pemeliharaan paling mulia, dia ngajaga naon dia mah? Ngajaga masalah bidinihi wa imanihi. Dijaga ku Allah agamana sareng keimananana. Tadi makan fisikna, duniana nya. Dunia termasuk fisikna, hartana, keluargana, gitu dijaga ku Allah. Iya mah batiniahna, agamana, terus imana, ya, fayafaduhu fi hayatihi, ya, disebutnya pemeliharaan Allah bagi hambanya pada agamanya dan imannya, maka dia akan memeliharanya pada masa hidupnya dari kesamaran-kesamaran yang menyesatkan dan dari syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang diharamkan, dan dia akan memelihara atas agamanya, ya. Ketika matinya maka dia akan mewafatkannya atas iman. Insyaallah mawat nage dina kaayaan husnul khotimah, dina iman kepada Allah. Taya nu ngajaga batas-batas Allah. Tapi saya hadis ini dilihat dari syarah hadisnya, ternyata ini berlaku bukan individu saja, keluarga, masyarakat, termasuk bernegara. Dimanapun kita berada, kalau ingin kita dijaga oleh Allah, berarti kitanya yang harus dipersiapkan diri. Misalkan kita duduk di sebuah negeri manapun akan bagus atau tidak tergantung mengesikna. Tak masalah. Nanti kepada negeri kita tercinta yang orang bilang tanah kita tanah surga gitu. Tempat kayu dan batu ge jadi tanaman, malah kolam nage kolam susu di kita ya, tapi berkah tidak. Karena di sini di bawahnya nanti ada beberapa ayat Al-Quran yang saya bawakan. Contohnya satu dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk sebuah negeri amanu, beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal, itu penjagaan Allah yang Allah akan berikan. Dikaluarkeun barokah tati luhur jeung tihana. Kalau penduduk negeri amanu wa taqau, ari amanu teh menjaga ihfadillah teh. Iman, takwa, pan takwa teh memelihara diri dari segala yang akan membahayakan. Nu diharapkeun ku Allah jaga, jangan dilakukan, itu takwa. Ku Allah akan dibukakan berkah. Tidak disebut negeri mana, tidak. Pokoknya malau anak ahlal qura, lamun mempenduduk hiji negeri, mau negeri yang bagus, yang gersang, apapun, asal penduduknya iman yang takwa, Allah berjanji kami akan bukakan, berikan penjagaan, berikan yang terbaik, berkah di langit dan di bumi.
kumaha tapi kaharapna ayatna ya walakin non kadzabu tetapi mereka mendustakannya fa akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami ya adab mereka dengan disebabkan apa yang mereka kerjakan gara-gara amal mereka Allah adab ya maka kayak keterangan anak kalau kita pingin dimanapun kita berada dijaga oleh Allah negeri kita sahabat lihat orangnya beda we orangna walaupun negerinya subur makmur baheulana gemah ripah Allah jinawi siga dina ayat anu di bawahna tuh ya nu mana nu katilu heula nu katilu heula tah wa daraballahu masalan qaryatan kana aminatan Allah telah membuat perumpamaan negeri yang dulu nate aminatan mutmainnah aya negeri duluna aminatan aman mutmainnatan tentram yati harizku haragodan min kulli makan malah rizkina datang melimpah dari setiap tempat hasil kebunnya hasil taninya hasil lautnya pokoknya devisa negara pokoknya negerinya aminatan mutmainnatan itu dulunya begitu karena orang tuanya orang tua yang solihah pengisinya orang-orang yang ihfadillah menjaga batas-batas Allah berikan kepada mereka berkah di langit dan di bumi rizkinya melimpah ruah tapi tak ya tapina setelah orang tuanya pada tiada yang solehahnya fakholapa mimba dihim kholpun di sana dalam ayat yang lain tuluy we diganti ku generasi kholpun bukan generasi kholap kholpun mah generasi buruk ari kholap mah generasi baik biar agak beda sukun yang patahnya ari kholpun mah tolih ari kholap mah solih itu dina tafsirna jadi orang tua nu soleh-solehah tos daya teh muncul generasi lain generasi pelanjut ya mah ari generasi pelanjut mah melanjutkan kesolehan orang tua ya mah generasi pengganti diganti generasinya fakafarot bi anumillah sekarang mah kubur kepada nikmat Allah coba negeri nu subur makmur tiba-tiba pengesina jadi kubur ke Allah apa yang terjadi fa'adzaqahu Allah libasal ju' wal khauf maka Allah ya kenakan kepada mereka pakaian lapar dan pakaian takut ya lapar jeung takut padahal duluna aminatan mutmainnah wah aman tentram wah enak lah dari zina robodan min kulli makan atuh rizkina ke tapi karena pakaparan bi anumillah nu dijaga ku Allah teh nama teu dijaga deui maka para ulama al jazaa'u min jinsil amal ari balasan teh sami sareng jenis amal lamun ngajaga dijaga lamun nulungan tulungan jika aya dina ayatna fadkuruni adkurkum ingatlah kamu kepadaku nanti aku akan ingat kepadamu ini kan jaga min jinsil amal balasan itu sejenis nu ngajaga jaga nu ingat in tansurullaha yansurkum tuh jika kamu menolong agama Allah juga akan menolong kamu innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi Allah akan ada pada pertolongan hamba selama hamba itu ada menolong saudaranya tuh nulungan ditulungan deui man yasara ala musirin yasarullah ada memberi kemudahan dimudahkeun deui berarti mampu moal lampahna nu sok mere kesulitan sulitkeun deui sehingga iya mampu moal lampah hadis ieu ihfadillah yahfadka lamun kamu tidak menjaga batas-batas Allah juga tidak akan menjaga kamu iya dina Quran perumpamaan anak bagusnya negeri nu subur makmur tiba-tiba kupur pengesina itu lain kieu Pak lain iman heula jadi kalapir kabeh teu kitu seiring berubah generasi lah ya sehingga kita dulu orang tua kita para pejuang bola kalau lihat dalam sejarah mereka benar-benar mereka adalah dari pesantren ustaz ajengananya jadi pejuang tauhidna kuat ya lalu mereka gigih dalam perjuangan melawan penjajah dapat maka dina pembuka undang-undangna dengan atas rahmat
Allah ini kita mendapat kemerdekaan. Walaupun senjata kita tidak sekuat mereka, tapi kita bisa merdeka. Dan itu bisa dijaga teh lamun kadina bakal perubahan generasi tina kholak jadi kholpun. Ya, tina generasi baik menjadi generasi buruk. Taneuh oge bakal rubah. Nu tadina tatangkalan teh aralu sarubur hiji waktu mah. Kata lamun hayang ngabangkitkeun negara supaya bangkit kumaha carana? Pinjem utang luar negeri. Pinjem itu, pinjem sini sebelum bangkit. Oh, bisa kata Al-Qur'an. Komal menginjemna ka norenta itu mah. Hayang nekek teh gini kan. Kabeh we dibikeun hayang naon teh cekek ge aku sigara teh ka kampung-kampung. Tapi bagus tadi nagoro mari itu ditulis. Lintas darat tidak boleh masuk ke kampung kami. Ditulis padahal. Ngajeblah eta kamu ieu ka mana? Spanduk. Nya lintas darat teu meunang masuk ka dieu. Kada lintas darat pasti anunya sok sabaraha. Deuk aya keripu teh ya tuh di asongan mah. Nu keripu ge di asongan mah apa dicopot ka mana keripu. Jeung teu aya eme-emena naon tenang. Tapi ka dituna ta. Hutang cek bayar terus we berbunga-bunga nepi ka tanah seke jadi kabeh beunang teu bisa mayar teh. Jadi kumaha tuh carana? Carana teu aya deui. Ihfadillah. Ya lamun dina surat ieu surah Quraisy liila ya non fi Quraisy ila fihi rihlatasyita'i. Terus ayat kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Hayo hendaklah mereka beribadah kepada rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. Siapa? Allah. Siapa Allah itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khaufnya. Jaminan itu apa? Karena dialah yang akan memberi makan di saat kalian atau mereka dalam keadaan lapar. Memberikan amanahum, mengamankan mereka di saat mereka dalam keadaan takut. Arimah dibalik. Fa'adaqahu Allah libasal ju' wal khauf. Allah akan berikan kepada mereka pakaian lapar dan pakaian takut. Nah, hanya lapar dan takut disebut pakaian. Cek ahli tafsir, seperti kita pakaian, coba lihat. Jadi artinya bahwa lapar dan takut itu sesuatu yang tidak bisa lepas, seperti tidak bisa lepasnya pakaian di badan kita. Pak lapar jeung takut pinjam sana pinjam sini hayang ngabagi ke negeri urang, wah bisa. Karena lapar dan takut seperti sebuah pakaian yang tidak bisa lepas. Makanya lamun hayang ngabangun hiji kampung daerah negeri, cek Quran falyabudu rabb hadzal bait. Karena cek Allah ge tadi na ayatna lau anna ahlal qura lamun penduduk hiji negeri rek nu tandus rek kumaha ge asal iman jeung takwa kami akan bukakan berkah di langit dan di bumi. Tapi lamun kafarat ge anu milah nu barokah ge anu subur makmur roba. Mata beda generasi akan beda warna sebuah negeri. Kitu aya. Tergantung naonana, tergantung saha nu meusina. Taneuh oge bakal mere berkah ke jalma nu di luhurna, jalma-jalma nu ngajaga batas Allah. Taneuh ge bakal ngajaga urang, mere kaberkahan ka urang. Eta Ustaz Abdul Rahman Al-Muhyaram kanjena ngadamel dinasti salah nya kisah kata pukul dengan karena raja dolim si ieu ge si kambing ge embung teu daek nyusuna teu bisa keluar. Ya hiji keluarga disupingan ku hiji pejabat gitu tah. Kasorean beunang nya ku budak teh pangmereskeun susu, robah susuna. Pejabat boga hate, kudu ditingkatkeun ieu teh pajak teh kieu mah gitu. Langsung sak eureun. Ya. Kata orang tuanya lamun raja dolim, tah bakal hilang berkah. Nu biasana urang negara yang berlama bisa ngekspor ayeuna mah segala impor termasuk sana uyah we diimpor di laporan. Nah diimpor lantaran di orang loba zaman tuyahan. Jadi sigana kudu ngimpor uyah sebab sana di orang loba zaman nu tuyahan. Nya kok malah mun hiji negeri membenci ka Islam ke orang Islam hari uang gitu. Ya. Kenapa harus
seharusnya mah fal ya'budu rabb hadzal. Nah, lihat kira dina ayat nu kaduana tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan memberikan baginya jalan keluar tuh. Nu takwa teh nu tadi teh anu ihfadillah, tidak kesulitan akan ada jalan keluar. Dimanapun kita hidup akan menjadi berkah gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dia Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut yang bertakwa tadi, rizki dari arah yang tidak dia sangka. Tidak disangka bakal biji rizki ayah kasaha kepada orang yang bertakwa. Makanya jaminan Allah sudah pasti ya para pemuda pemuda masihnya asal pelihara batas-batas Allah. Diri kita, keluarga, harta akan dijaga oleh Allah. Juga termasuk agama, iman gitu. Mulai dengan menjaga sholatnya, sholat sunatnya, komo sholat malam apa, maqam mahmudah kita akan mendapatkan tempat yang terpuji. Ya, saatul ijabah itu adalah waktu saatnya kita berdoa diijabah, ya, pada waktu sepertiga akhir malam. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Karena dimanapun orang beriman, ya, yang menjaga batas-batas Allah, dia akan menyerahkan segala hal sesuatu kepada Allah, berserah diri, bertawakal kepada Allah. Di bawahnya surah Quraisy yang tadi sudah saya sampaikan, falyabudu rabb hadzal. Berarti dengan ibadahlah. Ya, pemerintah orang naon gitu Pak, madukung orang Islamnya hadenya ayo ibadah. Wah, perbuat nanaona dan sebagainya mah tereh ya. Makmurna, suburna bakal benar-benar. Tapi kalau sudah jauh kaparat dan milah benci ke Islam dan sebagainya, ya tereh teh gitu. Tadi teh fa'adha Allah libasal ju' wal laparan, ketakutan, kemaksiatan, wah akan merajalela. Yang indah yang terakhir. Dan di bawah ya, dina Sahih Bukhari masih ingat kisah tentang Nabi Ibrahim dengan keluarganya? Ya, waktu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, kan diberi keturunan ya anak Nabi Ismail. Begitu dilahirkan, ya, tidak lama perintah lagi datang agar Nabi Ibrahim memisahkan istri dan anaknya di wadin ghairi dijar'in, di sebuah lembah yang tidak bertanaman. Lamun lembah tidak bertanaman berarti Allah cari daya kehidupan. Dan disimpan di dinya agar ia bisa terpanjang. Coba Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga yang sudah lama mengidam-idamkan anak, ngadoa ke Allah, tuluy anak diberikan, tuluy aya parentah. Kira-kira ia ngajaga hifdullah gitu, ihfadillah, jaga parentah Allah, mudah teh Pak? Beratnya bawa anak, tutulkeun ku istrina, kabayang akang yang dibawa ke mana? Nah, aku disimpan di dia gitu. Jadi istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim karena tempat yang disimpan untuk dirinya tidak layak untuk ditempati. Bebatuan, tidak ada tanaman, tidak ada orang. Maka pasti nanya. Begitu mau bapak nyimpan istri di mall, beda bakalan 50 juta malu pada nanya. Cicing di dia, malu apa? Akan kawan pasti cicing akan wih. Dan tempat balahnya jabal duit di pasihan. Ia mendiwadin gue di jarang. Kabayangnya tempat yang tandus mualilah ya, mau misalkan. Tuh tinggal di dia dina kalimatna, ya Ibrahim, aina tadhabu? Wa tatrukuna bihadal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, ya kenapa engkau kemana engkau akan pergi dan engkau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada orang dan tidak ada apa-apa padanya? Tak aya jalmi, tak aya nanaon, itu akan ke mana? Nah, abdi ditinggalkeun di dieu. Dan Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nah, dah hati letik nama. Atuh da berat eta teh. Da lain kahoyong ajeuna. Ola lahu dzalika miroron. Tuh, dia istrinya mengatakan seperti itu, lain sekali dua kali berulang. Akang nah itu disimpan di dia. Aya kang bade ka mana?
Istri yang baru melahirkan kan sia dikatuin ku suamina tuh. Dan suami teh naon gitu bentengna kehidupan menjaga dirina. Akhirnya ditinggalkan dirinya gerak culewas we. Kamana na abi disimpan di dieu. Baru pertanyaan terakhirlah yang mendapatkan jawaban dari suaminya ya. Diterangkan tina ayat tina keterangan ieu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, tapi ditanya miroran berulang kali. Nabi Ibrahim tidak pernah menoleh gitu. Tidak ngajawab, tidak menoleh, dibiarkan eta teh pertanyaan seperti itu. Ya, disebutkan lagi yang terakhir ya, faqalat lahu, kemudian dia istrinya bertanya kepadanya, Allahu asana Allahu. Tapi karena hamzahna dua dipanjangkeun Allahu gitu, ditasbih macana. Apakah Allah alladzi amaraka bihadza? Maka itu perintah Allah gitu teh. Sok. Kita terakhir teh kamu dijawab ku Nabi Ibrahim. Naon jawabanna? Naam, iya. Tah, begitu mendengar jawaban iya, kumaha? Gini kan ieu mah lain ka hoyong suami, perintah langsung bunga. Sabab orang ngajaga batas-batas Allah, perintah Allah dilakukan, Allah ge bakal ngajaga. Ya fatka. Maka sekisirna kieu idzan la yudayyi'una. Jika demikian, jika demikian lamun memang ieu perintah Allah, la yudayyi'una. Dia Allah tidak akan menelantarkan kami. Dia Allah pasti akan menjaga kami. Matakna milarian cai kaditu kadita aya muncul. Nya di dekat Ismail keluar cai lamun ngabor sakumaha. Makanya patuh hunggul dirinya, wah sabaraha bin Mu'abis segini orang tuh. Ia mah keluar tina tanah nu tandus. Mata sahawai zaman anu iman di negeri nu mana we termasuk negeri nu pang tandusna. Tanah batu anu gelas gitu bisa keluar cai. Nah, sabab di luhur eta batu aya amanu wa taqaw. Keluarga Ibrahim itu adalah orang-orang yang ihfadillah, menjaga batas-batas Allah, perintah Allah. Ya pada ku Allah dijaga. Bisa keluar cai. Nepi ka ayeuna teu surut-surut, teu seep-seep. Boro-boro nu umroh jeung haji, nu can umroh jeung haji ge jam-jam tos ngerosan biasana mah. Dan nepi ka urang ini ka dieu nya. Sok ayeuna negeri anu disebut tandus teh ayeuna kumaha? Ekonomina, makananana. Nya mun ibadah harita misalnya jus buah digitukan di kantong di dia mah cai bubur teh sari buah sari mah buahnya teh ada apa-apa nanti gimana asli gitu ya buah-buahan baradag itu daging baradag dan sebagainya ceyalah makan teh gitu kan ya buktinya di tempat anu tandus gitunya bisa keluar cai ini bukti ifadillah ya fakka yarzuqu min haitsu la itu bisa dipikir bisa keluar cai ti kira tuh. Dan milarian lagi ka sofa jeung marwah. Tapi moal aya bahasa kieu hanas lulumpatan geuning ti dieu moal kitu. Sabab ayeuna anu tawakal mah moal aya bahasa hanas. Karena anu tawakal mah di ujung definisina ge wal iman bi Allah la yudhi'u ajral amilin. Orang tawakal mah percaya iman Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Jadi usaha orang lupa tidak sia-sia. Ada pahala tiap tetesan keringat yang keluar, tiap langkah yang kita gerakkan. Walaupun akhirnya tidak dapat, ayah nama di situ ulah hamas lulupatan, ayah penting ini dia nanya-nanya di dia memual lupa, ulah gitu. Justru semua usaha kita akan mendapatkan apa pahala di sisi Allah. Adapun rezeki ini, rezeki yang lain yang Allah berikan min haitsu la yahtasib. Hari istri Nabi Ibrahim apalagi karena bakal air cahaya gitu kan. Teu mata terus saya ingat akhirnya ke mana? Nah, abi disimpan di dia. Gitu. Ibrahim sama dengan jawab dah sekian ceritanya kita teh marukan kumaha nya. Ya tu istri nah ka urang teh terus muntah bari budak leutik keneh ditanya gitu teh mau bisa aja mata diam jadi jawab. Eta sebahasa nanti diterangkan kumaha mata pertanyaan terakhir tah Allahu ladzi amaraka bihadza. Ternyata perintah Allah mah yakin kalau ini perintah Allah dan kita menunaikan walaupun pahit la yudayyi'una, dia Allah tidak akan menelantarkan kami.
we bubur yang beres ngalahirkeun Maryam dengan nya. Sana tu sakit yang lutogan zanian sok cenah hudi sok cenah eudeukeur da pohon teh tuh kudu geus ngalahirkeun kudu dieudeukeur tanpa korma. Tapi kan bentuk tawakal mah kudu berusaha. Ke cenah tu sakit alaiki lutoban zanian ke bakal ragragan. Naon korma-korma anu arasa. Nya tuh gugah ngalahirkeun beres ngalahirkeun nuang korma mata muncul deui semangat. Tak lamun urang ngalaksanakeun parentah Allah nanaon bakal aya penjagaan. Ngan sabarina lamun jauh tina petunjuk Allah, boh tina bisnis, boh tina naon bentukna. Culas dan sebagainya, maksiat batasan Allah tidak dipelihara, tidak akan ada. Nantakna al jazaa'u min jinsil amal. Ieu berlaku mafhum mukhalafah dina usul fikih mah. Nya dijaga teh anu ngajaga. Kumaha tara ngajaganya mau dijaga gitu. Nah, kalau kita ingin ada penjagaan dari Allah, jagalah batas-batas Allah. Cek sunama engkege sabatai. Sok rumah seseorang tinggalan ku jalmi ieu, gentos beda di jalmina beda. Cek bahasa budak ieu mah beda sana aurana, lain aura. Tapi ada nu ngeusieuna ge lamun isian ku jalma ieu mah sekitarna teh alhamdulillah ganti jalamana. Daya orang ganti nah beda ya. Mata hiji tempat bisa jadi mahal, bisa jadi berkah, bisa jadi wah tergantung nu geusina. Siga iyalah gelas ya bisa mah tergantung atau wadah eusina we beda. Eusian ku madu beda harga akan terbawa karena nu geusina saheula gitu. Nah, ya makanya orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada pasti akan senang cek Nabi mana siga lebahnya, siga lebah tidak akan merusak, tapi justru dimanapun dia hinggap akan memberikan berkah. Dan lamun aya supi ka urang jalma ahli ibadah berkah, alhamdulillah katamian ahli ibadah sing tambah barokah deui. Ngalamun datang tukang maksiat, ieu bahaya ya. Di urang aya tukang mah siap bisa sina eureun mun sina eureun usir tapi bakal ngarusak. Kalamun aya adab di Allah nu keuna saha sadayana apa entak sek almarhum Pak Jirun Enjet mas nanya pun duit saya minum saya naon didinya make capek-capek nyare ya gitu mana ajeuna bakal bahasana kitu nya duit maneh segala maneh lamun aya adab kuring beunang lamun anjeun terus kitu mata aya amar ma'ruf nahi munkar, sebelum mentek itu bakal benar gitu. Tanu hariwang tentu daerah kita, negeri kita, mata urang semampu kita untuk hayu atuh urang falyabudu robba hadal baik dari diri kita, keluarga kita, ya lingkungan urang, isa alumni atau memang masyarakat di kita. Hayu kita dorong untuk falyabudu robba hadal baik. Keur ngabangun negeri mah eta anu paling utama. Kayak urusan rezeki mah Allah anu ngaturna disebut lagi min haitsulah ya. Ieu mah hayang ngabangkitkeun keamrukan ekonomi dengan cara pinjam sana pinjam sini atau robah sana sini tetep lamun teu aya perubahan dina urusan akidah mah. Fa adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Rasa takut jeung rasa lapar, ekonomi amburadul itu seperti pakaian hese lepas. Jadi walaupun minta tolong dilepaskan ke negeri mana ke moal bisa lepas. Da nu pokokna salah. Jadi ini bukan menggurui tapi kita lihat di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jeung contoh-contohna kan daraballahu masalan cenah Allah telah buat perumpamaan qaryatan eta ku aminatan mutmainnatan ya di haris gorogodan min kulimatan. Kadituna faqamarat bi anumi langsung beda ada. Tapi orang ulah kabayang iman heula tuluy robah jadi kalafir. Tidak begitu. Tapi seiring dengan perubahan zamannya ayeuna kan mulai aya generasi teh geus mulai bareda gitu kan masjid karosong. Baheula mah para bapak ngaji pada maghrib di masjid sebuah keharusan budak baheula. Teu aya budak mengulang maghrib arulin di jalan di luar. Kabeh ka masjid. Nya make baca Quran, DBK Isa sholat berjamaah parulang, bedak aja coba. Ya, ngaji nage bola mampe si JR bis, ini mali pelan-pelan, kasih JR minta, nu apa eta geus kolot.
aduh sana dibuatkeun. Nah, udah dina dapatnya cadana ge sekolah atuh urang teh ngora deui. Budak ayeuna mah teu apaleun alif batasa, alif jabar a, alif JRI, ayeuna mah sabata batasa pun anak we. Kan dina Iqra tiba-tiba fathah a, doma tah mama fathah teh apa? Doma teh apa? Da langsung dibaca ka budak ayeuna. Beda jeung baheula alif jabar a nya. Alif JR, malu JR da lain kasroh. Alif PSU, AIU baheula. Ditarabas budak ayeuna mah namanya apa? Doma cenah. Fathah, kasroh. Jadi alif fathah a. Pan langsung a gitu teh lamun kasroh. I jawabanna teu disebut kasrohna mah. Dina itu mah dina Iqra mah gitu. Itu aya kelemahanna aya kelebihan. Jeung dulu mah tara dibaca, ditulis di nabor. Tulis hareup tiluan-tiluan sabagus sabaku. Dinulis kica, maca oge bisa. Anak ayeuna mah kan maca unggul tara nulis. Maca we nulis teh bisa. Pas nulis teh aya di heula ka dieu aya ka mana heula, penting mah siga huruf eta we. Ngaranna melukis bukan menulis. Eta kepemaya nu jantan guru madrasah nyarat di bor, kadang-kadang di mana ka mana. Kayak udah bakal nurutan, iya cetakan, iya urang ya dinian teh cetak, nembe ka pesantren ka mana, tulisan diajarkeun urang moal apa? Jang nulis hak teh ieu hak besar ka dieu, ka mana, ka hiji ka mana, ka dua ka mana, ka tilu ka mana. Kayak ditinggal cek ujang kumaha? Oh iya lepat ka dieu tah. Geus leres sok damel 10 kali gitu. Jadi ahli rapih mah nomor sekian, nu penting di mana ka mana. Ayeuna mah guru teh nyeun di hareup, mangga cenah tulis. Cing rapihnya ini teh guruna teh. Nanti dikumpulkeun, da nilai oh ieu rapi gampang ieu budak teh. Dina butut heula, tulis sirah hijikeun jadi huruf pa. Siga tulis angka 5 budak ayeuna nya aya di belah mana. Da anak dulu mah nyarata teh rata. Seratan buku elok teh dengan buku garis 3. Mun huruf ba di mana ka mana baheula mamatak relatif si bapak ieu si ibu ieu nyarata sami sadayana. Budak ayeuna mah aya a dibalik. Aya ieu kadinya. Kumaha manehna siga teh tulis teh sakaya. Aya dulu mah aya aturan nya, Pak. Tah, seperti kaligrafi. Anak muallimin baheula diajar kaligrafi kalau nulis salah wae, anggar wae nulis harokat teh tilu berkahanna siga nyontrengan naon. Domah dina bututna heula gitu. Tapi da akhirna mah domah kene ngan tidak buntutna heula ka ditu tah. Kitu. Padahal mah kan kadang nama di luhur heula harokat di heula. Sin di mana heula ha ka mana aya aturanna gitu. Tah kalau belajar kaligrafi namanya bisa katalis biasa nama. Ya berarti salami ieu nepi ka muallimin salah nulis da eta Pak. Ngarobi di nepi ka muallimin heula. Sulit ya. Lantaran panangan geus biasa kitu nulisna. Nya diomekeun deui sakali, diangkatkeun deui kitu deui. Cita didinya mah teh pada dibaca. Terus nabi dah kumaha ieu geus dibaheula kieu. Sok mulai robah deui. Jadi siga nulis huruf anyar eta mah. Yo di dieu heula nu terang tuh. Maka anu ngawulang di madrasah atau jadi kepala madrasah ka barudak lamun biwar nyerat ulah sina nulis, ulah sina ngalukis nulis di mana ka mana. Malah baheula mah di madrasah Cibadak ge mun huruf sin pada orang di rumah gerakan, ibu lagi nurutan, wah itu. Jadi ayah semangat oge, jadi kadang-kadang nurutan gerak guru nih, wah tadi. Mana lama di logam ayah bapak-bapak, kalau disebutkan angin, mingun jerok, si mulut tadi sengiluan di mulut. Ya gue sih mulai sinaya lagi kan, terus ini gue sengilu monyok. Nanti kalau kita di dia kan ayat. Biasanya di dalam menulis teh ya teh ikutin. Sadirwan. Bapak. Dan juga sartasna abinya di mana-mana. Jadi ieu mah jarang nu badan kali yang masih arano biasana mah tos sapu ieu geus sapu. Mata pas pun podo ngiring ka ibu-ibu teh. Neng ulah hariwa. Ni hungkul di dieu mah. Kata ngiring teh rek marukan rek kontrol barinya padahal mah tos ieu teh bade berobat langsung jadi ulah uyeul ngiring. Cek si ibu marukan teh kontrol tuh cenah tinggal bisi pajarkeun ustaz ieu ngarora kene. Ni hungkul. Tong sieun. Tong sieun.
Cing teh we mah karasan pun baju teh di teh pada ka dokter jadi miring. Henteu niat hayang miring memantau. Mari aya kadang miring terus kadang mantau. Aya nu belajar irok atuh 82 tahun terasa. Di kebon kaung, kaloga 80 guru aja guru bahasa Inggris. Tapi tersebut. Jadi beliau katakan bahasa itu hanya ada terang apa kumaha bahasa Inggris, kumaha bahasa Arab. Jadi dibandingkan saya itu dicari kok anak-anak terus belajar. Cuma Allah beberapa itu kemarin meninggal ya. Jadi semangat gitu teh. Mantap mau pengen hadiah. Siapa yang tertua? Itu udah 80, itu udah 82. Siapa yang terjauh? Garut. Ternyata belajar ke Istiqomah teh orang Garut. Belajarnya saja perjalanannya seminggu 2 kali, bari ada tos di kemo Pak. Cinta ibu tiap hari, tiap seminggu 2 kali. Usah tos sebarang tahun abdi kieu. Perjalanan kan naik bus pula, terus apa sampai ke Istiqomah teh. Jadi pelajarannya saja pulang pergi apa bisa 3 jam 4 jam lebih. 3 Garut. Mantap begitu diterangkan orang Cimahi nu asapang jauhna, ya rasanya nama euy nyarios. Ayo dulu jauh. Kamu orang Bandung bari jeung tara diajar bari jeung belang betong. Ya orang Garut gitu kan. Ya. Terus 9:30. Ya jadi yang jelas ternyata memang dimanapun orang yang beriman dan bertakwa beradanya siga iyalah siga lebah ya akan memberikan keberkahan dimanapun dia berada. Tempat yang didudukinya pun Allah akan berikan keberkahan juga. Bukan apa-apa, tapi siapa orang yang mengisi tempat itu. Mungkin beda generasi, akan beda pula kondisi negeri tersebut, tergantung siapa pengisinya. Nyaina generasi orang kumantah sokwek secara pribadi ihfadillah. Insyaallah kurang naon gitu mihapekeun diri gitu nya, kurang cinta ke anak kurang cinta ke keturunan, solehkeun urang. Insyaallah anak-anak kita akan mendapatkan penjagaan keluarga harta kita. Ini jaminan di Allah. Jadi namanya sakoma berarti Pak kaditu mah dati acannya Pak ida sa'alta fas'alillah, ida sta'anta fas'tain bila menjelas mana eta we hiji. Sebab Allah akan memberikan penjagaan manakala kita menjaga batas-batas Allah. Demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kumpulan kita amalan sholihan sekali lagi, dan langkah kita langkah ibadah, langkah kita langkah maghfirah. Dan semoga di bulan yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bisa berkumpul kembali dalam acara seperti malam hari ini. Segitulah ya, ayo mutiara jelas. Ya, nuhunlah aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.